Halo bro, selamat datang kembali di Buroda Film. Pada kesempatan ini, kami akan melanjutkan bahasan alur anime Kimetsu no Yaiba Season 4 episode 4. Sebelumnya kami ingatkan kalau konten ini adalah konten full spoiler. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, silahkan skip dan tonton langsung animenya. Sebelum masuk ke dalam isi cerita, bantu kami dengan subscribe, like, dan komennya ya. Oke, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Tokito meminta para anggota pemburu iblis segera bangkit setelah menerima serangan serta memperbaiki postur tubuhnya. Dia pun melumpuhkan beberapa orang dalam sekali serang. Tokito terus membimbing dan menghajar para anggota pemburu iblis dengan sikap yang dingin. Namun ketika menyadari kehadiran Tanjiro, anehnya sikap Tokito tiba-tiba berubah menjadi sangat ramah. Setelah berbincang sejenak, Tokito lantas mengajak Tanjiro ke sebuah bangunan. Jelas saja Tanjiro agak kaget dan dia bertanya mengapa Kanamori bisa berada di tempatnya Tokito. Dia kemudian mengambil sebuah pedang dan meminta Tanjiro untuk memegang pedang tersebut. Di mana setelahnya Tokito melemparkan sebuah pesawat kertas. Pesawat itu langsung terbelah menjadi dua bagian ketika menyentuh bilah pedang tajam. Tokito pun berkata bahwa itulah alasan utama mengapa Kanamori berada di tempat ini. Kanamori bertugas untuk merawat pedang milik Tokito secara berkala. Pada sore itu juga Tokito kembali melatih para anggota pemburu iblis dengan begitu keras. Melihat hubungan baik antara Tanjiro dan Tokito, para anggota pemburu pun meminta tolong pada Tanjiro. Mereka berharap agar paling tidak Tokito bisa lebih lembut dalam berbicara dan bertutur kata. Sesaat kemudian Tanjiro melihat Tokito pergi keluar. Para pemburu pun menyampaikan bahwa hampir setiap malam Hashira kabut selalu keluar rumah. Ketika malam semakin larut, tanpa disangka muncul ribuan mata bola iblis bulan atas peringkat keempat yaitu Nakime, dan nampak memantau pergerakan Tokito dari jarak jauh. Saat itu Sanemi dan Obanai sibuk bertarung tanpa henti walau keduanya seimbang. Ternyata detik itu juga Tokito telah sampai di lokasi latihan kedua Hashira tersebut. Pemuda itu pun meminta izin pada keduanya untuk ikut bergabung latihan. Duel sparring antar Hashira pun tidak terelakkan. Dan hal ini menyebabkan arena pertarungan menjadi rusak. Setelah beberapa saat ketiganya pun menyudahi latihan malam itu. Tokito pun berkata bahwa Tanjiro telah datang ke tempatnya hari ini. Sanemi sendiri mulai mengakui Tanjiro. Dia juga akan melatih Tanjiro dan menjadikannya semakin kuat hingga selevel Hashira. Pada siang harinya, Tokito kembali melatih para anggota pemburu dengan tangan dingin. Kali ini dia malah menggunakan pedang asli untuk berlatih. Namun saat itu juga si pemburu terduduk lesu karena tidak bisa melanjutkan pertarungan. Tokito lantas berkata bahwa si pemburu telah sedikit berkembang karena tidak menyerang dengan asal-asalan. Walau sudah melatih para pemburu dengan sangat keras, namun sebenarnya Tokito tidak ingin para pemburu tewas di tangan iblis. 5 hari pun berlalu dengan begitu cepat. Tokito pun sangat senang melihat perkembangan Tanjiro yang sangat signifikan. Dan dia mempersilahkan Tanjiro melanjutkan latihan ke Hashira selanjutnya. Namun sikap Tokito berubah sangat dingin saat para anggota pemburu juga meminta melanjutkan latihan pada Hashira selanjutnya. Disinilah Tanjiro memiliki ide untuk mengajak Tokito berduel melempar pesawat kertas. Jika Tanjiro menang, maka Tokito harus bersikap lembut saat berbicara dengan anggota pemburu iblis. Pesawat kertas akan dilemparkan sebanyak 10 kali. Dan untuk memenangkan duel ini, Tanjiro hanya perlu 1 kali lemparan serta membuat pesawatnya terbang lebih lama dari pesawat Tokito. Sayangnya hingga lemparan terakhir, si Tanjiro tetap saja kalah hingga membuatnya benar-benar sangat frustasi. Tanpa disangka, para anggota pemburu iblis mulai mengajukan diri untuk menantang Tokito dalam duel lemparan pesawat kertas. Hal ini pun membuat Tanjiro dan Tokito tersenyum. Sesaat kemudian semua orang telah bersiap dengan pesawatnya masing-masing. Setelah Tanjiro dan Tokito melemparkan pesawat kertasnya, saat itu juga di belakang mereka juga melesat banyak pesawat kertas dengan berbagai model dari para anggota pemburu iblis. Saat itu semua orang terlihat sangat senang dan riang gembira. Ketika waktu telah sore, Tanjiro dan Tokito terlibat dalam pembicaraan yang sangat serius. Muzan dipastikan akan mengincar Nezuko yang telah menaklukkan matahari. Kondisi saat ini juga begitu aneh karena para iblis jarang terlihat. Saat ini Tanjiro akan serius berlatih dan menjadi semakin kuat. Baru setelahnya dia akan menemui Nezuko. Lagi pula dia sangat tenang karena saat ini Nezuko sedang dijaga oleh Pak Urokodaki Sakonji.